Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Wulansari, NIM 2510382 dari Prodi S1 Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ulangan akhir semester Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Ahmad Al-Farizi, MPD, dengan judul Hubungan Tasawuf, Akhlak, Moral, Etika, dan Adab dalam Pembentukan Karakter Manusia yang Holistik. Saya harap materi yang saya sampaikan kali ini dapat dipahami dengan jelas dan menambah wawasan teman-teman. Oke, baik, kita lanjutkan. Menyelami dimensi spiritual, perilaku, dan sosial untuk membentuk insan berkarakter mulia. Mengapa karakter itu penting? 1. Untuk penentu arah hidup. 2. Pondasi kepercayaan serta mencapai kebahagiaan sejati. Penentu arah hidup itu seperti kompas yang memadu setiap keputusan dan tindakan, memastikan konsisten dalam kebaikan. Pondasi kepercayaan sosial, hubungan antar manusia dan kemajuan masyarakat dibangun di atas integritas dan karakter yang dapat dipercaya. Sedangkan mencapai kebahagiaan sejati itu pembentukan karakter yang kuat, menuntun pada kedamaian batin dan kepuasan yang berkelanjutan. Pengertian dasar pilar-pilar karakter. 1. Tasawuf, ilmu untuk penyucian jiwa dan mendekatkan diri kepada Tuhan di dimensi spiritual seperti kita sholat, puasa, ibadah ke gereja. Akhlak, kondisi jiwa yang mendorong pembuatan dengan mudah dan tanpa perlu pertimbangan ulang. Sedangkan moral, ajaran atau wejangan tentang baik dan buruk yang diyakini secara personal atau komunal, yaitu pesan-pesan moral. Tasawuf, pondasi spiritual pembentukan karakter. Tasawuf adalah akar yang menghidupi pohon akhlak. Tasawuf berfokus pada pembersihan hati, takziyatul nufus, dari sifat-sifat tercela mazmumah seperti riya, hasad, dan sombong, serta pengisian hati dengan sifat terpuji atau mahmudah, yaitu kontrol diri, mujahadah, melatih jiwa untuk menahan hawa nafsu dan konsisten dalam ketaatan. Keikhlasan atau ikhlas, melakukan segala perbuatan semata-mata hanya karena Allah tanpa mengharapkan imbalan dan pujian. Kesadaran ilahi, muraqabah, membentuk kesadaran bahwa segala tindakan selalu diawasi oleh Tuhan yang secara otomatis memperbaiki perilaku, akan lebih mengontrol agar tidak berbuat kejahatan karena tahu bahwa dia diawasi oleh Allah setiap waktu. Akhlak, manifestasi karakter dalam perilaku. Akhlak adalah buah dari tasawuf, merupakan kondisi batin yang mewujudkan tanpa paksaan. Dalam tindakan nyata, akhlak inilah yang menunjukkan kualitas seorang individu, yaitu akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap Tuhan, akhlak terhadap lingkungan, dan akhlak terhadap sesama. Akhlak terhadap diri sendiri menjaga kesehatan fisik, mental, serta bersifat jujur, disiplin terhadap diri sendiri. Sedangkan akhlak terhadap Tuhan adalah ibadah yang khusyuk, tawakal, sabar, dan bersyukur dalam setiap keadaan. Akhlak terhadap lingkungan menjaga kelestarian alam, tidak merusak, dan memanfaatkan sumber daya secara bijak. Tidak merusak seperti memotong pohon berlebihan tanpa memikirkan menanami lagi, itu adalah perbuatan yang salah. Akhlak terhadap sesama, saling menghormati, tolong menolong, berkata santun, dan menghindari perbuatan zalim. Moral, standar baik buruk dalam masyarakat. Moralitas adalah sistem nilai yang dibuat oleh individu dan masyarakat untuk membedakan antara tindakan yang benar dan salah. Moralitas sangat dipengaruhi oleh budaya, agama, dan waktu.
Dimensi subjektif berhubungan dengan hati nurani dan keyakinan individu. Seseorang yang bermoral akan merasakan rasa bersalah saat melanggar prinsipnya. Dan dimensi komunal merupakan kesepakatan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu komunitas atau negara, misalnya moralitas Pancasila. Etika, karakter berpikir untuk bertindak benar. Jika moral adalah apa yang kita yakini, maka etika adalah mengapa kita melakukannya. Etika adalah disiplin ilmu yang mengkaji secara rasional dan kritis tentang nilai-nilai moral. Etika deskriptif mempelajari perilaku moral suatu kelompok masyarakat di masa lalu atau kini. Contoh studi tentang etika bisnis di Jepang. 2. Etika normatif menentukan standar dan prinsip untuk menilai dan membimbing tindakan yang benar. Contoh prinsip utilitarisme atau deontologi. Sedangkan metaetika mengkaji makna konsep-konsep etika itu sendiri seperti baik atau buruk. Bagaimana kita memverifikasi klaim moral. Dalam konteks pembentukan karakter, etika membantu individu melakukan refleksi kritis terhadap dorongan akhlak dan norma moral, memastikan tindakan selaras dengan prinsip universal. Adab, tata krama dalam interaksi sosial. Adab adalah ekspresi praktif dari akhlak, dan etika ini adalah keterampilan sosial tentang bagaimana berperilaku secara pantas dan penuh hormat dalam berbagai situasi. Konsep ini lebih luas dari akhlak, bahkan sering dianggap lebih tinggi dari ilmu, karena adab memperlihatkan seberapa banyak pengetahuan dan wawasan kita, keyakinan dan nilai yang baik dalam kehidupan sosial seperti makalah dari para ulama yang dalilnya al-adabu fauqal ilmi, yang artinya adab itu berada di atas ilmu. Dari makalah tersebut menunjukkan tentang pentingnya beradab tanpa memandang individu setiap orang, baik kecil, remaja, anak-anak maupun dewasa. Adab berfungsi sebagai pelumas sosial yang menciptakan harmoni dan kenyamanan dalam pergaulan sehari-hari. Keterkaitan dan sinergi karakter holistik. Akhlak, keadaan jiwa, perilaku batin yang stabil. Adab adalah praktik luar yang dimengaruhi oleh lapisan dalam. Sedangkan tasawuf adalah akar spiritual, nilai, dan pembersihan batin. Tasawuf, akar atau spiritualitas, membersihkan niat dan sumber motivasi batin, memastikan keikhlasan. Akhlak, batang atau perilaku batin adalah kondisi jiwa yang stabil, siap berbuat baik secara spontan. Kesimpulan dan refleksi. Penyelarasan total. Karakter mulia terwujud dari penyelarasan total antara dimensi spiritual, yaitu tasawuf, dan dimensi praktif, yaitu adab. Peran pendidikan. Pendidikan karakter harus mencakup pembinaan spiritual, penanganan moral, dan pengajaran etika atau adab. Tantangan global. Di era digital, prinsip-prinsip ini menjadi semakin relevan sebagai panduan menghadapi kompleksitas kehidupan modern. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari tadi, dari tasawuf, moral, adab, dan etika adalah akhlak moral, etika, dan adab memiliki makna yang saling berkaitan dalam membentuk perilaku manusia. Akhlak bersumber dari ajaran agama Islam, etika dari rasionalitas manusia, moral dari kebiasaan masyarakat,
dan adab dari norma-norma Islam tentang kepantasan. Kesemuanya bertujuan untuk menciptakan manusia yang berperilaku baik dan berilmu. Dalam konteks pendidikan, adab antar murid dan guru menjadi kunci keberhasilan ilmu sebagai diajarkan Imam Al-Ghazali. Beliau menekankan bahwa ilmu tidak akan bermanfaat tanpa disertai adab yang baik, karena adab merupakan cerminan keikhlasan dan penghormatan terhadap ilmu serta gurunya. Dan penerapan akhlak dan adab dalam proses belajar, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian yang mulia sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Islam. Demikian presentasi yang saya bawakan pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik, dan apabila ada salah kata dan penjelasan saya kurang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, walidah walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.